Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang konsep graf pada mata kuliah matematika diskrit. Bahan materi ini sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian bahan ini saya ambil dari sumber buku dan bahan presentasi dari Bapak Rinaldi Mudir dan bukunya di buku matematika diskrit. Baik, pada pendahuluan kita akan lihat bahwasanya graf ini digunakan banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk graf. Biasanya kalau kita lihat pada pemetaan itu biasanya di pemetaan peta biasa dihubungkan antara titik satu daerah dengan daerah lain itu dengan titik dan garis. Jadi biasanya kalau kita menggunakan graf, representasi objek-objek itu dibuat dalam bentuk titik dan garis. Jadi dihubungkan antara satu objek tersebut dengan objek lain itu dengan garis. Jadi dia selalu direpresentasikan dengan garis dan titik. Ini salah satu contohnya. Kemudian sejarah graf itu dimulai dari tahun 1736. Ini jembatan Königsberg, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya persoalan bagaimana orang bisa melalui setiap jembatan itu tepat. Jadi dia bisa lewat jembatan itu sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Bagaimana caranya? Jadi itu digambarkan dalam bentuk graf. Jadi ini ada titik, titik ini A dan B, C dan D. Ini A, B, C, D. Ini dibuat dalam bentuk titik. Jadi ini garis ini adalah menggambarkan arah dari A ke C dan dari C ke A balik lagi, kemudian dari A ke B dan dari B ke A, dan masing-masingnya itu lewat dengan titik D, A ke D, D ke A, C ke D, D ke C, dan B ke D, D ke B. Kemudian di sini kita akan lihat definisi graf itu terdiri dari himpunan V dan E. Jadi V itu vertex atau simpul, E itu adalah sisi atau edge di P1, P2, Pn, kemudian X itu E1, E2, En. Jadi untuk menghubungkan antara simpul atau vertex atau kita sebut tadi dengan titik itu dihubungkan dengan garis atau sisi. Jadi E1, E2, En. Jadi kita lihat contoh, ya. Di contoh ini gambar A itu gambar G1, B itu gambar G2, C itu gambar G3, itu gambar semua itu tentang graf. Jadi kita lihat A itu graf sederhana, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 4, 2 ke 4. Dan ada graf B itu G2 graf ganda, dan C itu ada graf semu. Kita lihat di himpunan V itu himpunan titik, ya. Vertexnya 1, 2, 3, 4, kemudian S-nya itu
perhimpunan sisi antara 1 dengan 2, 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Kemudian di graf G2 itu ada vertex 1, 2, 3, 4 di mana kita punya sisi antara sisi E1 itu menemukan E1 dengan 2, kemudian E2 itu adalah menemukan antara 2 dengan 3, kemudian sisi 1 dengan 3, E3, kemudian 3 dengan 1. Di sini 1 dengan 3-nya dua kali, tapi dibedakan H-nya E3 dan E4, kemudian 2 dan 4, antara vertex 2 dan 4 ditemukan dengan sisi E5, kemudian 4 dengan 3 E6, kemudian 3 dengan 4 E7. Jadi selalu kita mulai dari titik 3 ke titik rendah ke titik yang lebih tinggi. Kemudian untuk C itu ada 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, ya, itu digambarkan dengan E1, E2. Kemudian di sini yang berbeda adalah di sini ada 3 ke 3, yaitu E8. Ya, 1 ke 3, 1 ke 3 ada 2 kali, kemudian 3-nya ke 4, 3 ke 4, kemudian 3-nya ada ke 3. Ini disebut dengan graf semu. Oke, pada terminologinya kita bisa lihat di G2 itu E3 ya, itu ada sisi ganda multiple H. Ini karena dia ini menghubungkan sisi dua buah simpul yang sama, yaitu 1 dengan 3. Kemudian pada G3 itu ada namanya gelang, ada loop. Ya, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu 3. Baik. Jadi jenis graf itu ada graf sederhana, kemudian ada graf tak sederhana, kemudian di graf tak sederhana itu ada graf ganda, ya. Jadi graf ganda itu mengandung sisi ganda yang tadi, ya ini. Kemudian yang graf semu itu ada sisi loop, ya, atau gelang. Ini dia. Kemudian untuk arahnya itu ada graf tak berarah dan graf berarah, undirected dan directed graph. Okay. Kalau graf yang tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Kalau yang graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Oke, ini dia. Jadi ini kita lihat B, C, D, ya. Ini G1-nya graf tak berarah, kemudian G2-nya ini graf berarah. Kalau kita lihat sini A ke E, ya, dari E ke A ini dibuat dalam bentuk arah. Kemudian ini graf berarah yang G4, yang B-nya itu G5, graf ganda berarah. Kenapa ganda? Karena di sini ada arah yang dibuat dibuat dalam banyak arah, jadi graf ganda berarah. Oke. Di sini jenis-jenis graf. Jadi sisi untuk graf sederhana itu tak berarah. Dan apakah dibolehkan sisi ganda? Untuk graf sederhana tidak. Kemudian untuk loopnya tidak boleh. Kalau graf ganda itu sisi gandanya dibolehkan, kalau loopnya tidak. Tapi kalau graf semu ya ini boleh, sisi ganda boleh. Kalau graf berarah, sisinya berarah, ini sisi gandanya dibolehkan, tidak.
ya. Kalau gelangnya, loopnya itu boleh. Kalau graf ganda berarah semuanya untuk ganda dibolehkan dan untuk loop juga dibolehkan. Ini contoh penerapan graf di rangkaian listrik, kemudian di senyawa kimia, ini di jaring makanan. Kemudian pada mesin untuk membeli minuman, ya, vending machine, kita lihat ini sudah ada di beberapa tempat. Kalau kalian pergi ke Bandara Udara Sultan Iskandar Muda, di sini ada satu mesin untuk membeli minuman ini. Jadi kita masukkan dulu uang. Jadi setiap minuman ini ada harganya. Jadi kita masukkan nilai dari harga tersebut, misalkan 500, kita masukkan mesinnya, uangnya dalam ini. Kemudian kita semua indikator harga itu akan berwarna. Jadi tinggal kita tekan warna, kemudian setelah kita tekan, jadi keluar di bawah ini. Oke. Kemudian ini terminologi. Ya, terminologi ini ada adjacent, ada bersisian, ada simpul terkecil, ada graf kosong, ada derajat. Yang pertama tetangga. Di dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kita lihat sini simpul 1 itu tangganya adalah 2 dan 3. Tapi 1 itu tidak bertetangga dengan 4. Kalau sisi, jadi untuk sebarang sisi PJ dan PK dikatakan A bersisian dengan simpul PJ atau A bersisian dengan simpul PK. Jadi sisi 2 dan 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan 3. Kalau 2 dan 4, dia bersisian dengan simpul 2 dan 4. Kemudian di sini ada satu sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Ya. Jadi ini sudah jelas konsepnya. Dan simpul terpencil atau isolated vertex. Oke. Kemudian ada graf kosong dan ada derajat. Derajat ini kita lihat derajat untuk simpul 1, ya, vertex 1, 2, simpul 1 dan simpul 4 itu sama 2, dan sedangkan simpul atau vertex 2 dan vertex 3 itu dia punya 3. Kenapa 3? Ini karena dia bisa ke 1, ke 3 dan ke 4. 3 juga sama ke 1, ke 2 dan ke 4. Oke. Di sini setiap gambar graf ini, jadi simpulnya ini ditunjukkan di titiknya ini. Di ini kalau 3 berarti simpulnya derajatnya ada 3, 1, 2, 3. Kalau ini 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Pada graf berarah itu ada istilah masuk dan keluar. Jadi yang G4 ini yang untuk 1, yang masuknya cuma 1, yang keluarnya yang masuknya ada 2 ya, yang keluarnya ada 1. Oke. Yang 2, untuk yang 2, simpul 2, yang masuk ada 2 dan keluar ada 3. 1, 2, 3. Oke, kita lihat ini ada diorama jabat tangan. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah satu graf, kalau jumlah derajat semua simpul pada satu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat jumlah G1 ini,
Ini 1, 2, 3, dan 4. Ini jumlahnya itu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 ada 10. Berarti 2 dikali jumlah sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini semuanya ada 10. Kemudian yang G2 1, 2, 3 itu ada sisinya 1, 2, 3, 3 tambah 3 tambah 4. Semuanya ada 10. Berarti ini jumlah sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, untuk teoremanya untuk sebarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Jadi menurut teorema ini tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah ganjil. Oke. Jadi kalau kita ingin menggambar ya untuk graf masing-masing simpul, misalkan ada 2, 3, 1, 1, 2, kalau kita jumlahkan misalkan dapatnya hasilnya genap, ini tidak bisa kita buat gambar graf. Tapi kalau kita buat simpulnya itu genap, tadi yang 9 itu ganjil ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 semuanya 16. Bisa kita buat dalam graf ini dia contohnya. Ya. 2, kemudian sini ada 3, kemudian sini ada 3, ini 4, sini 4. Itu 2, 3, itu 2, 3, ini 1, 2, 3, itu 2, itu 2, 3, 4, itu 2, 3. Oke. Baik, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Minggu depan kita akan membahas soal-soal tentang materi yang akan kita ujikan di UAS. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Saya akhiri penjelasan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.